Halo semuanya teman-temanku Gemini, apa kabar kalian semua? Aku selalu berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga bahagia ya. Ini adalah general reading, love reading untuk kalian yang berzodiak Gemini di bulan Juli tahun 2021, periode tanggal 1 sampai 15 ya. Bacaan ini sifatnya sangat universal, tidak akan cocok untuk kalian semua. Jadi ambillah yang menurut ambillah bagian yang menurut kalian itu cocok dengan energi kalian yang baik dan juga bermanfaat ya. Oke, gitu aja pengantarnya. Aku juga mau ingatkan bagi kalian yang membutuhkan jasa personal reading dari aku, bisa menghubungi via chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini, silakan kalian cek di sana ya. Oke, terima kasih. Kita mulai aja ya readingannya. Aku akan tarik energi kalian secara kolektif ya, secara umum. Oke. Bagaimana asmara zodiak Gemini di bulan Juli tahun 2021, periode tanggal 1 sampai 15 ya. Oke, sebenarnya aku menangkap dua versi cerita di sini ya, dari tebaran kartunya. Namun aku akan mengambil energi yang paling dominan ya, yang ceritanya lebih memiliki energi yang lebih kuat ya di sini ya. Oke, oke. Energi utama ada di kartu nomor 8 ya. Aku lihat ada hubungan yang sudah berakhir di sini dan kedepannya akan ada awal yang baru bagi hubungan ini ya. Hubungan yang diawali ini kembali atau rekonsiliasi ini akan menghantarkan kalian ya ke cinta sejati kalian, ke seseorang yang bisa disebut sebagai soulmate atau belahan jiwa kalian ya, dimana untuk saat ini kalian memang dalam posisi menanti gitu ya, menunggu seseorang untuk datang kembali ya, seseorang dari masa lalu kalian yang masih kalian rindukan, masih kalian inginkan gitu ya. Oke. Di sini ya ada energi dari maskulin yang dimana mungkin seseorang ini yang akan datang menghampiri kalian gitu ya, untuk ya memulai kembali hubungan ini gitu ya. Ini juga meskipun energinya maskulin, bisa juga perempuan yang akan mendekat ke kalian jika kalian cowok di sini, atau bisa juga memang seorang pria gitu ya. Dia lagi mencari waktu yang tepat atau mencari momen gitu ya yang tepat untuk datang ke kalian gitu ya, untuk mengawali kembali hubungan ini agar hubungan ini kedepannya bisa memiliki masa depan ya. Masa depan yang aku maksudkan adalah kepernikahan. Mungkin waktu kalian jadian gitu ya dengan seseorang ini, dia masih belum siap untuk berkomitmen, atau bisa juga kalian yang belum siap untuk berkomitmen. Iya.
Di sini di kartu selanjutnya memang dia lagi mencari informasi tentang kamu, atau lagi kepo gitu ya dengan kamu gitu, mungkin lewat status media sosial kamu, atau dari orang-orang terdekat kamu gitu ya. Dia mau tahu bagaimana sih kabarmu, apakah kamu masih single, atau jika memang sudah berpacaran apakah kamu bahagia gitu ya. Bukan berpacaran aja, nih energinya bisa berpacaran, bertunangan, atau menikah, sudah menikah. Tapi aku nangkep sih energinya energi single di sini ya, atau energi seseorang yang iya ada hubungan lah dengan orang lain, bisa juga, tapi itu sebagian ya 50-50 ya, 50% single, 50% sudah memiliki seseorang gitu, memiliki pasangan gitu ya. Jadi dia lagi cari informasi yang agak banyak tentang kamu gitu ya. Oke, agar nanti ketika dia datang kembali, dia itu sudah semuanya tuh sesuai harapan gitu, tidak ada yang kurang gitu. Dia ingin ketika datang ke kamu itu semuanya tuh perfect, semuanya tuh sempurna gitu ya. Dimana aku rasa chemistry antara kalian dengan seseorang di masa lalu ini sangat kuat ya. Kalian sadari atau tidak kalian sadari di sini, dimana keinginan kalian itu apa? Bersatu ya, bersatu, berkomitmen dengan serius lah, jalani hubungan ini, ada masa depannya. Kalian tuh nggak mau main-main lagi gitu ya. Aku lihat ketika kalian mengawali hubungan ini kembali, kalian sudah sama-sama dewasa gitu ya, nggak ada yang childish lagi atau bersifat kekanak-kanakan. Oke, kalau yang single itu nggak ada masalah gitu ya, aman-aman aja, jalannya akan baik-baik aja gitu. Tapi ini untuk yang kalian sudah memiliki orang lain gitu loh. Ketika kalian sudah berpacaran dengan orang lain, orang masa lalu kalian hadir lagi, dan itu membuat kalian merasa beban. Lah kok waktu aku ada pasangan kamunya datang, ketika aku single kamu nggak datang-datang, jadinya beban gitu. Dikala hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini baik-baik aja gitu, tapi kamu lebih merasakan chemistry yang lebih kuat dengan seseorang di masa lalu, jadinya kamu galau, jadinya kamu bingung gitu ya. Kamu cemas terlihat di sini karena kamu seperti dihadapkan pada dua pilihan gitu ya, dimana ini adalah kartu klarifikasi ya. Memang kartu nomor 36, kartu salib ini mengklarifikasi nomor 25. Kamu tuh sudah berkomitmen di sini ya. Ini rasanya energi yang ketarik ini, yang lebih kencang ini, yang sudah memiliki orang lain gitu. Ketika kalian sudah memiliki orang lain, orang masa lalu itu hadir kembali ya, juga menawarkan perasaannya gitu loh. Dan kamu bingung ya, mau tetap pada komitmen dengan pasanganmu saat ini, atau move gitu ya, dan bersatu dengan orang masa lalu itu yang mungkin kamu masih memiliki perasaan juga gitu, atau memiliki koneksi atau chemistry yang masih sangat kencang gitu ya. Itu oke, di mana ya entah kamu ini yang resonate ya, entah kamu ini cewek atau cowok, tapi aku merasa ada energi dari divine maskulin yang hadir kembali ya. Jadi energinya sangat kencang di sini. Dan yaitu ini ya, kegalauan hati kamu membuat emosi kamu tuh seakan nggak stabil gitu ya. Kamu ingin memilih dia, tapi kamu juga berat meninggalkan yang ini gitu. Dimana ada hati yang tidak seimbang di sini, hati yang bimbang ya, yang dihadapkan pada kedua pilihan yang keduanya memiliki apa ya, memiliki kelebihan masing-masing dan kekurangannya gitu. Jadi kamu bingung gitu, dia lebihnya ini, lebihnya pasanganmu saat ini nggak ada di orang masa lalumu itu, tapi
kekurangan orang masa lalu itu nggak ada di ini di orang masa orang baru kamu gitu loh. Kok ribet aku ngomongnya gitu ya. Jadi kamu lagi mempertimbangkan nih, mana sih yang worth it untuk aku pilih sebagai pasangan kedepannya nanti gitu ya. Karena kedua orang ini, baik orang masa lalu ataupun orang baru ini, sama-sama sudah ingin serius sama kamu, sama-sama kamu lihat keduanya menawarkan hubungan jangka panjang gitu. Hubungan yang sedang kalian jalani dengan orang baru ini juga memiliki masa depan. Dia juga ingin berkomitmen serius gitu ya. Yang ini orang masa lalu hadir kembali dengan menawarkan perasaannya dengan komitmen yang juga serius juga. Jadinya kamu ini aduh pusing gitu ya. Oke, dimana ketika kamu belum bisa memilih gitu ya mana yang terbaik untuk kamu lebih memilih fokus pada usaha dan karir kamu. Kamu lebih fokus pada usaha dan karir kamu sih, aku lihat seperti itu, sambil juga mempertimbangkan gitu ya. Ya, ini kamu dihadapkan pada dua pilihan, mau yang kanan atau yang kiri, mau orang masa lalu atau orang baru ya. Oke. Secara garis besar seperti itu energinya. Kita lihat di kartu selanjutnya, ada energi tambahan atau sekedar klarifikasi aja. Wow, ada kartu 3 ya yang buka. Ya, kamu harus bisa melihat dengan jelas gitu ya. Siapa sih di antara dua itu yang tulus sama kamu, yang mana modus gitu ya. Jadi kamu harus jeli di sini, harus lihai gitu ya. Harus pintar gitu melihat mana sih dari dua orang itu yang benar-benar tulus sama kamu atau hanya modus saja ya. Dimana aku lihat kamu masih secara batin, secara hati itu masih terbelenggu dengan orang masa lalu ya. Oke. Dimana kamu di sini bisa gitu ya untuk sharing gitu. Ketika kamu tidak bisa memutuskan di antara dua orang ini, kamu bisa sharing dengan orang tua kamu, dengan saudara kamu, dengan teman kamu, sahabat, atau di luar lingkar kehidupan sosial kamu, misalnya seorang psikolog atau seorang tarot reader yang kamu memang percaya gitu ya. Oke. Kita ambil satu kartu lagi, tapi aku akan shuffle dulu. Oke, ya. Dimana kamu ingin hanya memilih satu gitu ya, yang tepat untuk kamu. Jadi kamu nggak ingin memilih orang yang salah gitu ya. Kamu nggak ingin melewatkan ya kesempatan rekonsiliasi dengan orang masa lalu itu dengan ya percuma gitu. Jadi kamu itu tidak ingin melewatkan kesempatan rekonsiliasi ini. Jika memang hatimu memilih orang masa lalu, ya itu tandanya memang dia adalah pilihanmu yang bisa kamu jadikan masa depanmu gitu ya. Jika orang baru, ya kamu akan tidak menyesali lah gitu. Kamu tidak ingin ada penyesalan ketika kamu tuh membuat suatu pilihan, entah orang baru atau orang masa lalu. Andaikan kamu memilih orang baru, kamu tidak menyesal gitu. Kamu tidak ingin ada penyesalan di hatimu karena sudah melewatkan kesempatan rekonsiliasi gitu ya. Gitu. Jadi hanya kamu gitu yang tahu apa yang terbaik gitu loh. Seseorang siapa sih di antara dua orang itu yang terbaik untuk kamu gitu ya, yang bisa jadi imam di dalam rumah tangga kamu ke depannya nanti gitu ya. Oke, seperti itu. Di kartu selanjutnya, sebentar ya, aku akan shuffle lagi karena yang jatuh agak banyak ya dan tertutup semua.
takutnya nggak valid gitu ya. Nah, oke. Apa sih yang kamu rindukan gitu? Kamu harus tahu gitu. Kamu memilih orang masa lalu ataupun orang baru, kamu harus tahu apa sih yang kamu inginkan dari seorang pasangan. Yang aku lihat di sini kalau dari kartu aku lihat kamu itu ingin gitu ya memiliki pasangan yang bisa menerima kamu apa adanya, baik buruknya gitu ya, bisa menyayangi kamu tanpa syarat gitu, atau bisa juga kamu ingin cinta tanpa syarat dari pasanganmu alias tulus gitu ya, kamu ingin dicintai dengan tulus seperti seorang ibu yang menyayangi anak tunggalnya ya. Kasih sayang seorang ibu kepada anak tunggalnya adalah sangat tulus gitu ya, 100% tulus gitu ya. Kamu ingin mendapatkan pasangan yang tulus gitu, sepertinya ya dipilih aja, dilihat dulu dari dua orang itu mana sih yang menurut kamu itu tulus gitu loh. Jadi bukan modus ya, dimana kamu itu ingin dibahagiakan ya, karena kamu selama ini itu lebih sering gitu ya membahagiakan orang lain. Entah ketika kamu berhubungan dengan orang masa lalu itu, aku lihat di hubungan percintaanmu yang lalu itu kamu itu sering kali itu apa ya, lebih banyak memberi gitu, lebih banyak memberikan cinta, dan kamu tuh memang di dalam batin dan hati kamu tuh banyak apa ya, luka gitu. Kamu sering merasa kecewa gitu, karena kamu sudah mencintai seseorang dengan baik, dengan 100%, tapi yang kamu dapat cinta dari dia atau kasih sayang dari dia itu hanya mungkin 40% aja. Jadi ada ketidakpuasan di sini ya. Jadi kedepannya ketika kamu ingin benar-benar serius menjalani hubungan dengan seseorang gitu, kamu ingin pasangan kamu juga bisa gitu ya memberikan cinta kepada kamu atau mencintai kamu tuh sama besarnya seperti kamu mencintai atau menyayangi pasanganmu itu ya. Dimana untuk saat ini kamu apa ya, mempertimbangkan gitu ya, mempertimbangkan sebenarnya siapa sih yang ada di hatiku ini sih gitu ya, dia atau dia gitu. Dan ini ketika apa ya, keputusan ini bisa diambil dengan baik ketika kamu terhubung dengan intuisi kamu, ketika kamu terhubung atau masuk ke dalam diri kamu sendiri, karena jawaban yang paling benar atau paling baik ada di dalam diri kamu, bukan kata orang tua kamu, kata sahabat kamu, kata saudara kamu, atau kata siapapun ya. Yang tahu gitu pasangan yang terbaik untuk kamu siapa ya hanya kamu sendiri. Itu kamu yang tahu jawabannya ya. Oke. Jadi kalau kamu konsultasi atau sharing ke teman, orang tua, sahabat kamu tuh mereka hanya melihat dari sisi mereka. Mungkin mereka bisa melihat lebih objektif gitu ya daripada kamu gitu. Kalau kamu kan melihat itu kan dengan subjektif gitu dari sisi kamu sendiri, tapi kalau orang-orang di sekitar kamu mungkin akan memberikan masukan, oh lebih baik sama si A, misalnya sama orang masa lalu aja soalnya dia gini. Kalau ada yang bilang lagi, oh orang ini aja, orang baru aja, alasannya gini ya, itu buat kamu sebagai pertimbangan aja. Tapi yang tahu jawaban yang sebenarnya gitu, siapa sih yang kamu pilih hanya diri kamu sendiri. Makanya kamu di sini harus terhubung dengan intuisi kamu gitu ya. Oke, dengan batin kamu gitu, dengan diri kamu sendiri ya. Tanyalah ke hati kamu gitu,
ke diri kamu. Siapa sih yang aku cintai? Siapa sih yang yang tulus gitu dari dua orang itu gitu ya. Ya, ada energi Cancer di sini. Kamu ingin seseorang atau pasangan ya, pasangan kamu ke depannya nanti itu bisa cinta keluarga gitu ya. Kamu ingin memiliki pasangan yang bisa bisa memiliki atau memberikan kesempatan di waktu sibuknya itu untuk keluarga. Misalnya weekend, kamu itu ingin punya pasangan yang setiap weekend itu ya sudah dia nggak ngapa-ngapain ya sama keluarga aja gitu, entah kalian jalan-jalan satu keluarga atau me time dengan di rumah dengan kalian atau dengan anak-anak kalian gitu. Kalian tuh ingin gitu loh, punya pasangan tuh yang bisa menyisihkan waktu untuk keluarga gitu. Dan waktunya kamu membuat suatu keputusan gitu ya. Jangan terus mengulur-ngulur aja, karena ketika kamu tidak bisa membuat suatu keputusan, maka kesempatan rekonsiliasi ini akan tertutup gitu. Gerbangnya kan terbuka untuk kamu. Ketika kamu nggak bisa buat keputusan dan mengulur waktu, maka gerbang rekonsiliasi ini akan tutup. Ketika tutup, maka orang masa lalu kamu akan tiba-tiba aja pergi gitu, menjauh dari kamu. Dan mungkin ketika kamu sudah tahu jawabannya bahwa kamu memilih orang masa lalu itu, dia sudah nggak bisa kamu temukan lagi, ataupun bisa kamu hubungi lagi tapi dia sudah memilih orang lain, dan kamu akhirnya jatuh dalam penyesalan gitu ya. Jadi segera pilihlah gitu mana gitu yang akan kamu jadikan pasangan untuk kedepannya gitu ya. Ada energi Pisces gitu ya. Kamu harus di sini diminta untuk lebih hening gitu ya. Kamu bisa meditasi atau lebih banyak beribadah di sini ya, mencari pencerahan gitu ya. Kamu kan dihadapkan pada dua pilihan gitu, mana yang akan kamu pilih. Jadi kamu butuh untuk meluangkan waktu hening ya, bercakap-cakap dengan Tuhan ya, Tuhan kamu gitu. Dan aku rasa ketika kamu bisa hening, bisa lebih banyak waktu untuk beribadah, kamu akan tahu sih, akan lebih mudah lah mengambil keputusan gitu, mana yang kamu pilih gitu. Ada energi Virgo di sini ya. Waktunya kamu untuk menentukan sikap atau mengambil keputusan ya. Oke. Energinya seperti ini yang bisa aku bacakan untuk kalian ya. Untuk kalian semua yang sudah mampir ke channelnya Kak Tere Wijaya, aku ucapkan terima kasih sudah menonton dari awal video sampai akhir ini ya. Semoga ada manfaat yang bisa kamu peroleh teman-teman, dan kamu bisa lebih walaupun tidak resonate gitu, walaupun tidak cocok dengan energi kamu, setidaknya kamu tuh bisa memiliki gitu ya cara pandang baru dari segala hal yang aku sampaikan ini gitu ya. Aku berharapnya seperti itu gitu ya. Oke, tetap berpikir positif ya, dan tetap happy gitu ya, karena ketika kamu happy maka energi itu akan bergerak gitu ya. Jika kamu merasa saat ini hidup kamu tidak baik gitu, ketika kamu happy, lebih banyak bersyukur, maka energi itu akan bergerak menuju ke atas dan kamu akan merasakan perubahan kehidupan ya. Oke, di kondisi seperti saat ini COVID-19 yang semakin agak menggila gitu ya, agak banyak korban juga yang berjatuhan
ya kita memang membutuhkan energi positif itu gitu ya, agar bisa melalui kondisi kehidupan yang penuh pandemi ini dengan baik ya. Oke, aku kok terlalu panjang ya penutupnya. Oke, aku akhiri saja. Salam bahagia dari aku. Bye bye.